Kabut pagi masih menggantung di pelataran Candi Sewu, membungkus kompleks candi itu dalam keheningan yang nyaris mistis. Rizal, seorang sejarawan muda asal Purbalingga, melangkah pelan sambil memandangi tiap batu yang tersusun. Ia bukan sekadar peneliti, tapi juga pewaris rasa penasaran turun-temurun tentang legenda-legenda kuno yang tak pernah tuntas dijelaskan sejarah. Hari itu, ia meneliti pola-pola ukiran yang sudah usang. Namun di salah satu sisi candi, pandangannya terpaku pada sesuatu yang ganjil. Simbol seperti mata perempuan yang menangis. Ukiran itu terasa berbeda, tidak tercatat dalam catatan arkeologi manapun yang pernah ia baca. Ada aura sedih yang memancar, meski hanya dari goresan batu. Ini bukan sembarang simbol, bisik Rizal, menyalin bentuk itu ke dalam buku catatannya. Malam harinya, dorongan rasa ingin tahu membawanya kembali ke lokasi. Angin berhenti, bulan tertutup mendung. Saat ia menyiapkan kamera, udara mendadak dingin. Lalu, terdengar suara lirih seorang perempuan dari arah reruntuhan. "Aku tak ingin dikutuk. Aku hanya ingin dicintai." Jantung Rizal berdegup keras. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada bayangan candi dan bisikan malam. Tak seorang pun terlihat. Namun di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu yang asing. Seolah ada jiwa yang terjebak, menunggu kisahnya dihidupkan kembali. Dan Rizal, tanpa sadar, baru saja membuka lembar pertama dari misteri itu. Keesokan harinya, Rizal duduk di perpustakaan kecil di kawasan Prambanan, membolak-balik manuskrip kuno dan jurnal tua tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Ia mencari-cari penjelasan tentang simbol mata menangis yang ia temukan di Candi Sewu. Namun semua literatur berhenti pada kisah yang sudah familiar. Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi arca karena menipu Bandung Bondowoso. Terlalu sederhana, pikir Rizal. Terlalu bersih. Salah satu manuskrip tua menarik perhatiannya. Halaman-halaman usang, tinta hampir pudar. Tapi sebuah kalimat ditulis dengan tangan yang berbeda dari teks utama. Yang terlihat oleh rakyat hanyalah kutukan. Tapi yang terjadi di antara mereka adalah pengkhianatan pada cinta. Dan air mata yang tak sempat jatuh. Rizal membacanya berulang-ulang. Ada kesan bahwa legenda yang tersebar selama ini, kisah Roro Jonggrang yang mengelabui Bandung Bondowoso, hanyalah bagian dari cerita yang disensor sejarah. Kalau ini benar, maka kutukan itu bukan sekadar hukuman, tapi semacam penyegelan, gumamnya. Malam itu, Rizal kembali ke Candi Sewu. Ia mencoba menelusuri area di sekitar ukiran mata menangis. Tiba-tiba, kamera ponselnya menyala sendiri dan mengambil gambar. Saat ia melihat hasilnya, jantungnya berhenti sejenak. Ada sosok perempuan berkerudung tipis berdiri di belakang candi. Wajahnya tak jelas, tapi matanya seperti menatap langsung ke dalam jiwa Rizal, mata penuh duka. Lalu suara itu kembali. "Ceritakan kisahku yang sebenarnya, Rizal dari Purbalingga. Karena hanya kebenaran yang bisa memecahkan kutukanku." Tubuh Rizal gemetar. Kini ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak sekadar meneliti sejarah. Ia dipanggil oleh masa lalu untuk membuka kisah cinta yang terkubur di antara batu, air mata, dan pengkhianatan. Di tengah bayang-bayang kehancuran kerajaan Boko, Ratu Pramudawardhani berdiri murka melihat sisa-sisa pasukan ayahnya yang tumbang di tangan Bandung Bondowoso, panglima sakti dari kerajaan Pengging. Tapi di balik segala dendam dan kekacauan, Roro Jonggrang, putri sang raja, menyembunyikan luka yang tak pernah diucapkan. Ia berdiri di halaman istana, menyambut kedatangan Bandung Bondowoso dengan kepala tegak. Mata mereka bertemu, dan untuk sejenak, waktu seakan berhenti. Bandung Bondowoso bukan sekadar musuh. Ia datang bukan hanya membawa pasukan, tapi juga tawaran damai, dengan syarat yang menggetarkan. "Nikahilah aku, Roro Jonggrang. Maka kerajaanmu akan kuampuni. Rakyatmu tidak akan kusentuh." Seketika ruangan menjadi sunyi. Para penasihat berbisik cemas. Tapi di dada Roro Jonggrang, berkecamuk badai yang lebih besar. Benih cinta yang tumbuh dari simpati, bukan paksaan. Ia telah mendengar tentang kesaktian Bandung.
tentang kesetiaannya pada ibunya yang telah wafat, tentang bagaimana ia menolak merampas, lebih memilih menundukkan hati. Dalam diam, ia melihat seorang pria yang tidak sepenuhnya kejam, tapi kesepian. Namun bagaimana bisa ia mencintai pembunuh ayahnya? Bagaimana bisa cinta dan dendam tumbuh di ladang yang sama? Kalau begitu, ujar Roro Jonggrang, menatap mata Bandung Bondowoso tanpa gentar. Bangunlah 1000 candi dalam satu malam. Jika berhasil, aku akan menjadi milikmu. Bandung tersenyum. Baik, aku terima syaratmu. Roro Jonggrang membalas senyum itu. Tapi hatinya bergetar. Ia tahu, cinta ini tak seharusnya ada. Pertemuan mereka bukan karena takdir, tapi ujian. Waktu berlalu, namun batu tetap menyimpan jejak luka. Candi ke-1000 berdiri megah di tengah kompleks. Tak lain adalah Arca Roro Jonggrang, wanita yang dikutuk dalam keheningan dan cinta yang tak pernah tersampaikan. Penduduk menyembahnya sebagai lambang keanggunan, tanpa pernah tahu bahwa di balik senyumnya yang beku, tersembunyi tangis yang abadi. Bandung Bondowoso menghilang dari kerajaan. Ia pergi tanpa arah, membawa beban kutukan yang tak pernah ia sesali, karena yang ia kutuk adalah cinta itu sendiri. Setelah melewati beberapa hal mistis yang di luar nalar, Rizal termenung sambil duduk di penginapan sederhana. Matanya menatap foto Arca Roro Jonggrang yang ia ambil malam sebelumnya. Dalam gambar itu, jelas terlihat bekas guratan air mata di pipi batu. Ia mencoba mencerna semua petunjuk, simbol mata menangis, suara lirih dari reruntuhan, dan kutipan dalam manuskrip tua. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Versi sejarah yang kita ketahui salah. Rizal kembali ke Candi Sewu esok harinya. Kali ini ia masuk lebih dalam, ke bagian yang tidak dibuka untuk umum. Ia menyentuh batu bertanda simbol mata, dan mendadak, dunia di sekitarnya berubah. Ia melihat bayangan Bandung Bondowoso, bersujud di depan Arca Roro Jonggrang. Aku membangun 1000 candi, tapi tak bisa membangun kepercayaanmu. Aku ingin mencintaimu, tapi kau memilih dendam. Rizal mundur terhuyung. Ia sadar, ini bukan sekadar penelitian. Ia sedang menjadi saksi dari cinta yang tak selesai. Dan entah bagaimana, ia merasa terhubung. Seolah kisah cinta itu sedang mencari jalan baru, melalui dirinya. Angin malam berembus lembut, namun di hati Rizal, badai terus bergemuruh. Ia berdiri di pelataran Candi Prambanan, memandangi Arca Roro Jonggrang dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada kesedihan di wajah batu itu, begitu hidup, seolah sedang menunggu seseorang. Malam semakin larut. Rizal tak pulang. Ia berdiam di sana, berharap bisikan itu datang lagi. Dan benar saja, suara lembut itu kembali menyapanya. Kau telah melihat segalanya, Rizal. Tapi kau belum memahami mengapa aku menipunya, dan mengapa aku memilih kutukan itu sendiri. Rizal memejamkan mata. Tiba-tiba, ia melihat dengan mata batin, sebuah kilasan dari masa silam yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Roro Jonggrang menangis sendirian di pelataran istana setelah malam tipu muslihat itu. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu Bandung Bondowoso akan murka dan mengutuknya. Tapi ia tidak menghindar. Ia tidak mencoba kabur. Karena di balik rencananya, ia berharap Bandung tidak akan menyelesaikan candi itu. Ia berharap kutukan itu datang, agar ia tidak perlu memilih antara cintanya dan harga dirinya. Roro Jonggrang memilih dikutuk karena cinta. Lebih baik ia membatu daripada harus hidup sebagai pengkhianat bagi keluarganya, atau pengkhianat bagi hatinya sendiri. Kilasan itu memudar. Rizal terengah, lemas, lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Tapi kini ia mengerti. Malam itu memang terlalu cepat. Tapi bukan karena tipu muslihat semata, melainkan karena waktu sudah tak mampu menampung dua hati yang saling mencinta, namun tak bisa bersama. Rizal menatap langit. Hujan turun perlahan, namun ia tahu, yang jatuh bukan hanya hujan, tapi air mata yang tertahan selama berabad-abad. Langit senja di atas Prambanan bersinar jingga,
seolah menyala oleh luka masa lalu yang belum reda. Rizal kini tak hanya meneliti, ia menjadi bagian dari narasi yang selama ini terkubur. Dalam sunyi, ia mulai memahami bahwa kisah Roro Jonggrang bukan hanya legenda, tapi jeritan cinta yang membatu. Malam itu, Rizal kembali ke candi untuk terakhir kalinya. Ia membawa persembahan sederhana, bunga melati dan secarik doa yang ia tulis sendiri, dengan tangan gemetar dan hati remuk. Saat ia meletakkannya di kaki arca Roro Jonggrang, suara lirih yang selama ini samar kini terdengar jelas, dekat, seperti berada tepat di sampingnya. Kutukan ini bukan dari Bandung, Rizal. Aku sendiri yang memintanya. Karena saat cinta tak bisa memilih, kutukan menjadi pelindung. Air mata Rizal menetes. Lalu, untuk pertama kalinya, sosok itu menampakkan diri dengan wujud yang utuh. Roro Jonggrang berdiri di hadapannya, bukan sebagai arca, tapi perempuan muda dengan mata penuh luka dan ketegaran. Ia tidak marah, tidak sedih, hanya letih. Bandung mencintaiku dengan jujur, tapi aku terlalu setia pada luka. Maka aku memilih jadi batu, agar tak perlu menyakiti lagi. Rizal berlutut. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya ikut hancur. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang bisa mewakili beban berabad-abad itu. Perempuan itu menatapnya lembut, lalu berkata, "Dan kau adalah saksi terakhir. Jika kau menuliskan kisahku, maka bebaskanku." Dan dalam sekejap, ia menghilang dalam hembusan angin. Tapi bunga melati yang Rizal letakkan, tiba-tiba layu dengan cepat, seolah beban ribuan tahun baru saja diangkat dari tempat itu. Seminggu berlalu. Rizal kembali ke Purbalingga, membawa catatan yang tak tertulis dalam buku manapun, kisah cinta yang tak pernah selesai, kecuali lewat dirinya. Ia menulis sebuah naskah, misteri kisah cinta Roro Jonggrang yang penuh tangis. Tapi bukan sebagai dongeng. Ia menuliskannya sebagai kesaksian, bahwa di balik batu dan mitos, ada manusia, ada cinta, ada luka yang dalam. Malam peluncuran buku, Rizal menggelar pemutaran dokumentasi di Jogja. Banyak yang datang. Tapi satu hal aneh terjadi. Di layar, ketika arca Roro Jonggrang ditampilkan, bekas air mata di pipinya telah menghilang. Tak ada lagi guratan sedih di wajah batu itu. Ia tersenyum, kali ini dengan damai. Rizal berdiri diam di belakang ruangan, menyaksikan semuanya. Dalam hati, ia tahu, cinta yang tak selesai bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima, agar kutukannya tak menjalar ke masa depan. Dan sejak malam itu, tak pernah terdengar suara lirih dari Candi Sewu. Karena akhirnya, seseorang sudah menuliskan kisahnya.